warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Suci Rizkyana MPD dan teman-teman Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2B semester 2 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Apa kabarnya semua yang sedang berada di rumah masing-masing? Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga COVID-19 cepat menghilang sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran perkuliahan seperti biasanya. Memenuhi tugas dari Bu Suci Rizkyana MPD untuk mempresentasikan hasil makalah kelompok masing-masing, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Belajar Membaca Indah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rini Puji Lestari, NIM 192110052, dan teman saya yang bernama Faiz Raffi Al-Fatah, NIM 192110062. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai belajar membaca indah bagian pertama, dan nanti bagian terakhir akan dijelaskan oleh teman saya. Belajar membaca indah. Membaca indah, apa sih yang dimaksud dengan membaca indah? Membaca indah merupakan kemampuan melafalkan bacaan dengan adanya keserasian dan keharmonisan antara isi dan intonasi sesuai dengan bentuk bacaan tersebut. Beberapa hal yang harus diperlukan dalam membaca indah yaitu keberanian mental, vokal, intonasi, serta pemahaman terhadap tanda baca. Oleh karena itu, membaca nyaring merupakan kemampuan dasar untuk mampu membaca indah. Terdapat beberapa keterampilan yang merupakan bagian dari membaca indah, yaitu membaca cerpen, membaca drama, membaca dongeng, membaca legenda, dan membaca puisi. Kelima keterampilan membaca tersebut membutuhkan cara tertentu sehingga keharmonisan isi dan intonasi dapat terjalin. Adapun tujuan membaca indah diantaranya yang pertama, agar siswa memiliki pengetahuan sebagai dasar untuk keterampilan membaca puisi, drama, dan semua yang berkaitan dengan sastra. Yang kedua, agar siswa memiliki keterampilan membaca sehingga bisa memahami dan mengungkapkan kembali isi bacaan. Dan yang terakhir, agar siswa memiliki sikap gemar dan terbiasa membaca. Jadi, tujuan membaca indah pada dasarnya agar siswa atau anak didik memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berpikir atau membaca, serta terbiasa dalam belajar dan membaca apa yang diajarkan. Adapun manfaat membaca indah. Manfaat membaca indah diantaranya yang pertama, siswa terasa dalam pengucapan bahasa secara lisan atau intonasi seperti membaca dialog atau bercakap-cakap dalam bentuk apapun dengan menggunakan bahasa yang baik. Yang kedua, dengan pelajaran membaca indah, siswa dilatih untuk menghargai sesuatu yang indah. Contohnya, ketika kita membaca puisi. Dan yang ketiga, dengan pengajaran membaca indah, siswa lebih mudah menanggapi makna suatu bacaan. Dan terakhir, dengan membaca indah, siswa dapat menikmati estetik keindahan. Jadi, manfaat membaca indah, siswa dilatih untuk mampu mengungkapkan bahasa secara lisan dan tulisan dengan baik, serta mudah menanggapi makna suatu bacaan dan menikmati bahasa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faiz Raffi Al-Fatah, NIM 192110062, kelas PBSIP, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia B, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Saya di sini akan melanjutkan atau mempresentasikan yang sudah dipresentasikan oleh Mbak Rini Puji Lestari, NIM 192110052. Di sini saya akan menjelaskan
tentang cara membaca indah yang baik. Yang pertama yaitu menentukan jeda terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan bagian-bagian yang mendapatkan tekanan keras, lembut, cepat, dan lancar. Yang ketiga, dalam membaca indah, pengucapan vokal dan konsonan harus jelas. Yang keempat, gerakan tubuh seperti kepala, tangan, hentakan kaki dapat digunakan untuk memperingan kesan. Yang kelima, mimik serta gerakan tubuh harus sesuai dengan suasana yang dibaca. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi membaca indah, yang pertama yaitu bakat siswa. Menurut Wern, dalam buku Nur Kencana atau 1986 halaman 204 mengatakan bahwa bakat adalah suatu kondisi atau disposisi tertentu yang menggejala pada kecakapan seseorang untuk memperoleh dengan melalui latihan satu persatu atau beberapa pengetahuan keahlian atau suatu respons seperti kecakapan untuk berbahasa atau musik dan sebagainya. Bakat merupakan satu disposisi. Disposisi ini dapat berkembang ataupun juga dapat tidak berkembang. Nah, yang kedua, alat atau medis. Menurut Marimba dalam buku Jamara 2003 halaman 54 mengatakan bahwa dalam kegiatan belajar mengajar mempunyai fungsi, yaitu alat sebagai perlengkapan, alat sebagai pembantu, mempermudah usaha mencapai tujuan, dan alat sebagai tujuan. Jadi, alat atau medis memiliki peranan penting dalam menunjang pengusahaan materi pembelajaran yang diajarkan pada siswa, termasuk kemampuan membaca indah pada siswa di sekolah. Yang ketiga, motivasi belajar. Yang dimaksud dengan motivasi adalah keadaan internal organisme, baik manusia ataupun hewan, yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, minat belajar. Adapun yang dimaksud dengan minat adalah kecenderungan atau kegiatan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap suatu. Slameto 1995 halaman 47. Sedangkan menurut dalam bukunya Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya memberikan definisi bahwa minat adalah kecenderungan yang tepat untuk memperbaiki dan mengenang beberapa kegiatan. Slameto 1995 halaman 57. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Oke, teman-temanku, saat ini kita telah berada di masa kemerdekaan pendidikan. Maka jangan sampai kita mengecewakan kesempatan luar biasa yang tidak akan terulang ini. Tunjukkan prestasi, gapai cita-cita setinggi langit, dan jangan dinodai, dicoreng oleh kegagalan kita sendiri. Merdeka pendidikan, merdeka masa depan. Ya, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan dari awal maupun akhir. Karena lebaran sebentar lagi, saya Faiz Raffi Alfat maupun Rini Puji Lestari, kelompok 12 PPSI Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Purworejo mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Stay di rumah. Bila berpergian dengan menggunakan masker. Setelah berpergian, harap mencuci tangan terlebih dahulu. Jangan berkerumun ataupun berkelompok di manapun saja.
Semoga Indonesia lekas membaik dan bisa beraktivitas seperti yang dulu. Indonesia bisa. Saya yakin suatu saat nanti Indonesia akan mengalami yang namanya keberhasilan melawan corona. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman maupun yang telah menonton ini, saya Faiz Raffi Alfat maupun Rini Puji Lestari mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.